Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kemarin saya baru beres pasaran mengaji di Pondok Pesantren Fauzan Paseh Tasikmalaya. Yang saya kaji itu adalah kitab Al-Wahabiyah wa Nahdlatul Ulama Itfaqun fil Usulil Ikhtilaf, karya Ustadz Dr. Ali Mustafa Yaqub. Ini kitabnya. Nah, dalam kitab ini itu yang dibahas adalah tentang kesepakatan Wahabi dan Nahdlatul Ulama dalam beberapa perbedaannya. Jadi sudah kita tahu bersama bahwasanya NU dan Wahabi itu adalah suatu organisasi yang berbeda dan terkadang bertentangan seperti air dan minyak dalam satu wadah yang sulit untuk disatukan. Ada suatu kisah dalam kitab ini di mana Dubes Saudi Arabia yakni Syekh Dr. Ibrahim bin Sulaiman itu mengatakan bahwa dia sangat ngefans pada Kiai Haji Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Beliau membaca karya-karya Hadratus Syekh huruf demi huruf, semua karya Hadratus Syekh beliau baca. Dan beliau menganjurkan untuk mengajarkan kitab-kitab karya Hadratus Syekh ini disebarkan di tiap pesantren. Karena menurut beliau karyanya itu sangat bagus. Ini menjadi suatu kekagetan kepada penulis kitab ini yakni Dr. Mustafa Yaqub. Karena apa? Karena itu tadi bahwa sudah diketahui secara jamak orang Saudi Arabia itu berfaham Wahabi. Kok bisa ya orang Wahabi kagum sama orang NU? Nah, karena dari keheranan ini Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub menulis suatu makalah yang kemudian makalah itu disodorkan kepada Dubes Arab ini untuk kemudian direvisi dan menghasilkan kitab ini. Nah, apa saja poin-poin yang ada dalam kitab ini? Yang pertama yang perlu kita bahas pertama adalah apa itu Wahabi. Wahabi itu adalah suatu faham yang nisbatnya adalah kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, yang secara akidah adalah akidah salaf, yang secara madhab fikihnya adalah fikih Imam Ibnu Hanbal. Secara simpel dan ringkasnya seperti itu. Nah, adapun penamaan Wahabi itu timbul keluar dari orientalis yang benci terhadap gerakan Muhammad bin Abdul Wahhab. Salah satunya yakni adalah Margoliot DS. Beliau ini menamakan Wahabi bahwa Wahabi itu adalah sebutan ngece. Wahabi itu adalah sebutan untuk menghina. Karena orang Wahabi sendiri bukan menamakan dirinya Wahabi, tapi menamakan dirinya Muwahhidin. Nah, kenapa banyak orang mengatakan Wahabi? Padahal sudah tahu bahwa kalimat Wahabi, penamaan Wahabi itu adalah ngece. Itu dikarenakan karena penamaan istilah Wahabi itu sudah jumhur, sudah masyhur. Jadi ketika kita mengatakan Wahabi itu sudah mutlak, sudah dikenal, otak kita sudah langsung connect bahwa yang disebut Wahabi itu adalah penamaan untuk golongan pengikut faham Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kalau memang kita ingin lebih sopan kepada orang-orang Wahabi bisa dipanggil atau disebutnya Muwahhidin, jangan Wahabi. Tapi orang Wahabi zaman sekarang juga sudah tidak mempermasalahkan tentang hal ini. Nah, untuk yang kedua adalah apa yang disebut Nahdlatul Ulama.
Nahdlatul Ulama itu adalah suatu organisasi yang didirikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Waktu itu didirikannya adalah di Surabaya, Jawa, yang sekarang itu adalah Indonesia. Nah, NU itu sendiri, Nahdlatul Ulama, yang menganut bahwa faham Ahlus Sunnahnya adalah Asy'ariyah, secara fikih mengakui imam madhab yang 4 dan mayoritasnya penganut madhab Syafi'i, dan secara tasawuf menganut Imam Al-Ghazali. Kita akan membahas sebab-sebab kerenggangan bainal wahabiyah wa nahdhah. Apa saja sebab-sebab kerenggangannya? Bagaimana bisa Wahabi dan NU yang sama-sama Islam itu renggang? Bagaimana bisa? Nah, ada 2 faktor penyebab kerenggangannya. Yang pertama adalah penyebab internal, yang kedua penyebab eksternal. Penyebab internal ini disebabkan karena salah faham. Salah faham disebabkan karena faham yang salah. Itu semua disebabkan karena tidak tepatnya mengambil rujukan pokok. Semisal orang Wahabi menuduh orang NU itu penyembah kubur, menuduh orang NU itu ahli bid'ah. Orang NU menuduh Wahabi itu orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Nah, tuduhan-tuduhan itu berasal dikarenakan tidak tepatnya pengambilan, tidak tepatnya orang yang ditanya. Semisal gini, dalam kitab ini diceritakan Syekh Abdul Aziz bin Baz itu menghadapi delegasi-delegasi dari umat muslim Indonesia. Delegasinya itu diantaranya adalah Syekh Dr. Muhammad Sahal Mahfud, Syekh Dr. Abdurrahman Wahid, Syekh Dr. Mustafa Bishri, dan Dr. Haji Fahmi Ja'far Saifuddin. Nah, 4 delegasi ini ditanya oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh Abdul Aziz bin Baz ini seorang ulama Wahabi yang sangat kompeten, alim, dan cerdas, yang diakui kehebatannya. Syekh Abdul Aziz bin Baz kemudian bertanya, apakah benar NU itu penyembah kubur? Apakah benar NU itu ahli bid'ah? Dan berapa jumlah orang NU? 4 delegasi ini menjawab, ini salah satunya ya, bahwa tidak benar. Semua tuduhan itu tidak benar. Mengapa? Karena NU itu bukan penyembah kubur. Orang NU itu hanya suka berziarah kubur. Berziarah dan menyembah itu adalah 2 hal yang berbeda. Apakah benar orang NU ahlul bid'ah? Bukan, salah. NU bukan ahlul bid'ah. Orang NU hanya melakukan kunut di waktu sholat subuh. Lalu berapa jumlah orang NU? Jumlah orang NU itu sangat besar, bahkan terbesar muslimin di dunia. Nah, itu penyebab pertama ya. Penyebab pertamanya yaitu kesalahpahaman, karena paham yang salah, karena mengambil sumber dari yang tidak tepat. Lalu, apakah benar bahwa orang Wahabi itu suka mengkafirkan orang? Ini juga tuduhan yang tidak tepat. Karena apa? Karena kita menganggap bahwa Wahabi itu orang yang suka mengkafir-kafirkan orang yang bermazhab. Padahal menurut pengarang kitab ini, Ali Mustafa Yaqub, bahwa beliau itu belajar di Mekah, kuliah di Mekah, mempelajari hukum waris, dan orang-orang di sana itu menggunakan untuk hukum fikihnya adalah fikih Imam Ibnu Hambal. Bagaimana bisa orang yang mengkafirkan orang yang bermadzhab padahal dirinya bermadzhab? Jadi tuduhan Wahabi suka mengkafirkan ini juga tidak benar. Itu penyebab internalnya. Nah, lalu apa penyebab
eksternal sehingga orang NU dan orang Wahabi ini bisa terpecah. Nah, penyebab eksternal ini dalam kitab ini ada rapat Zionis yang diadakan di kota Basel, Swiss pada tahun 1897, dan ini ada dokumentasinya dan ini valid bahwa orang Zionis lah yang berperan dalam memporak-porandakan kesatuan orang Islam itu sendiri. Dan setelah Zionis ini hancur di banyak negara yang mengecam, makanya Zionis ini mulai tenggelam, mulai hilang dan menjadi suatu gerakan-gerakan bawah tanah, Illuminati atau Freemasonry. Itu diantara sebab bagaimana bisa NU dan Wahabi itu terpecah belah.